Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya pada sektor perizinan dan manajemen aset. Sektor tersebut disinyalir menjadi area yang rawan terjadi praktik korupsi karena melibatkan keputusan-keputusan yang memiliki dampak ekonomi dan bisnis yang signifikan, serta adanya akses terhadap sumber daya dan kekuasaan yang bisa disalahgunakan. Misalnya dalam kasus penyelamatan Danau Toba. Hal tersebut diungkapkan Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK Baruli Tua. Dalam sosialisasi peraturan pemanfaatan ruang kawasan sepadam Danau Toba disosialisasikan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Data Lantai 4 Kantor Bupati Toba. Maruli mengungkapkan, Danau Toba merupakan sumber kekayaan negara yang penyelamatannya masuk dalam prioritas nasional. Di balik kemegahan dan keindahan Danau Toba tersebut, praktik korupsi masih sering terjadi hingga menyebabkan kerugian keuangan dan kekayaan negara. Sehingga upaya penyelamatan harus dilakukan dengan bantuan stakeholder terkait. Sejak 2022, KPK terus mendampingi dan mendorong kerjasama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola agar tidak dikuasai atau Maruli mengatakan, pada Mei 2023 lalu telah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk penyelamatan Danau Toba. Hasilnya, ada kesepakatan dalam upaya penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Toba atas hasil audit tata ruang oleh Kementerian ATR BPN dan penerimaan keramba jaring apung dalam rangka pengendalian pencemaran air. Sosialisasi ditunjukkan untuk menyamakan persepsi dan implementasi dari keputusan Menteri PUPR nomor 1639/KPTS/M/2022 tentang penetapan garis pesepadanan Danau Toba pada wilayah Sungai Asahan. Karena Danau Toba merupakan satu dari 15 danau prioritas nasional yang harus dilakukan upaya penyelamatan untuk menjaga aset-aset di dalamnya. Sebelumnya KPK juga berperan aktif dalam penyelamatan aset Danau Singkarang, Danau Limboto, dan Danau Tondano sesuai dengan fungsi koordinasi dan supervisi yang diamanatkan dalam Undang-Undang KPK tentang penyelamatan kerugian uang dan aset negara. Terdapat kegiatan yang diperbolehkan menggunakan daerah sepadanan Danau Toba seperti untuk kegiatan olahraga, pariwisata, aktivitas budaya, dan keagamaan. Sementara untuk bangunan yang diizinkan pada sepadan Danau Toba yakni akses jalan, jembatan, dermaga, dan prasarana pariwisata olahraga dan keamanan. Men-trigger kita karena memang ini sudah kita dorong sejak akhir 2022, November 2022, dan kemarin juga ada informasi dari UNESCO seperti itu. Ini semakin men-trigger kita, pemerintah provinsi harus lebih kencang berlari, pemerintah kabupaten dan juga pusat, karena memang status geopark ini ya harusnya bisa memberikan nilai dan juga manfaat lebih ya, bukan hanya buat pemerintah tapi juga buat masyarakat.